Halo, ketemu di Dokter TV, channel kesehatan keluarga terpercaya bersama saya Sinta Samsul Arif. Ya, saya bukan dokter memang, tapi saya sangat peduli dengan namanya kesehatan, apalagi kesehatan keluarga. Nah, di masa pandemi seperti sekarang, orang pada mikirin yang namanya COVID itu apa, penanganannya gimana, pengobatannya gimana, vaksinnya gimana. Tapi orang pada lengah yang namanya kesehatan emosional, apalagi keharmonisan rumah tangga antara suami, istri, dan anak-anak. Nah, saya bersama Dokter Haikal. Halo semua. Seksiolog juga yang membahas bagaimana caranya untuk menghangatkan situasi. Kompor kali ya. Menghangatkan keharmonisan keluarga di masa pandemi. Nih dok, kalau zaman dulu orang pulang itu kita di briefnya nih sama orang tua, sambut papa mama, salim, peluk, cipokan itu ya, cipok gitu kan. Itu dulu. Nah kalau sekarang nggak boleh, mamanya di dalam, anaknya di dalam, bapaknya suruh masuk kamar mandi. Nah itu kan sebenarnya kayak merubah mindset kita, ya kan? Itu bagaimana caranya supaya kita tuh tetap terasa hangat gitu. Kalau dulu tuh sebenarnya bagi aku tuh sesuatu hal yang menghangatkan suasana sebenarnya. Bagaimana caranya supaya tetap hangat walaupun sebenarnya jadinya kalau dilihat jadi dingin ya dok. Gimana tuh dok? Iya, sebetulnya memang di zaman pandemi ya kita memang harus betul-betul waspada. Apalagi kalau kita memang baru pulang dari luar, itu kan virus bisa menempel pada badan kita, baju kita, dan kalau kita masuk ke rumah itu harus langsung dibersihkan. Karena itu bisa berpotensi menularkan kepada anggota keluarga. Tapi memang sebetulnya hal tersebut tidak akan mengubah keharmonisan. Karena yang namanya untuk membersihkan badan itu kan nggak lama ya. Paling datang, ya pulang, langsung masuk kamar mandi, bersih-bersih, kelar, bisa baru bergabung dengan gitu keluarga. Ya, sama keluarga. Jadi sebetulnya tidak akan mengubah atau tidak akan mengurangi keharmonisan. Asalkan justru yang saya concern adalah dengan semakin banyaknya waktu kita untuk di rumah saja, nah ini adalah tantangan. Tantangan apakah tetap bisa meningkatkan keharmonisan atau malah bisa meruntuhkan keharmonisan. Benar, karena memang datanya nih tahun kemarin aja nih dok, tahun 2020, bahwa Jawa Barat itu terbukti telah meningkat perceraiannya. Karena mungkin kayak dilihat kamu lagi, lu lagi, kamu lagi, terus segala macam itu jadi kayak ya udah hambar aja karena mungkin selalu bareng-bareng. Gimana tuh dok? Iya, karena gini, begitu kita di rumah saja ya, tiap detik dari bangun tidur sampai bangun ketemu dia lagi, itu kan artinya kita berhadapan dengan emosional yang berbeda-beda, ya. Artinya itu akan semakin membuat kita tertantang bagaimana untuk bisa membagi waktu antara kita dan me time kita. Kalau kita saat di masa bukan pandemi, kita beraktivitas di luar rumah, itu kan kita bisa meluangkan waktu untuk me time. Atau ketika kita lagi suntuk, kita bisa berkumpul dengan teman-teman. Itu adalah me time kita. Tapi ketika kita di rumah saja, dari bangun sampai tidur lagi, itu kita berhadapan dengan orang yang sama. Kemudian apalagi kalau selama pandemi ini kan orang tua juga mesti menemani anak-anaknya school from home, ya. Belum lagi yang ibu dia mesti mengatur rumah tangga, apalagi kalau ibunya juga bekerja. Jadi ini tantangan. Belum lagi kalau misalnya ketika sebelum pandemi si suami mungkin ya bisa lebih leluasa lah bergaul dengan siapa saja, termasuk dengan perempuan misalnya ya. Tapi ketika pandemi di rumah saja itu mungkin akan mengurangi aktivitas di luarnya dia dengan perempuan lain dalam tanda kutip ya gitu. Nah itu adalah tantangan. Jadi bisa saja ketika di rumah saja itu membuat yang namanya selama ini dirahasiakan jadi terbuka. Jadi yang selama ini mungkin ketika sebelum pandemi si suami dia lincah ya bergaul dengan perempuan lain. Tapi ketika pandemi di rumah saja terkungkung kan, kaki keikat, handphone nggak boleh lepas dari tangan kan kelar hidupnya. Kalau ada kata di rumah megang handphone terus kan nanti ditanya, ngapain sih? Kantor bukan? Siapa itu? Nah itu dia. Nah terus kan memang itu kalau itu kan lagi lebih ke psikis ya. Nah seperti kita ketahui bahwa yang namanya COVID ini, si coronavirus ini menularnya melalui droplet. Nah biasanya kalau dari yang saya tahu dan pengalaman saya diawali dari manisnya bibir dulu kan gitu. Nah itu gimana caranya supaya kita bisa proteksi diri kita atau suami kita atau pasangan kita supaya tidak tertular gitu? Memang ya namanya aktivitas seksual ya itu kan dimulai dari liur ya.
dengan kontak fisik dan tentunya kontak fisik itu bisa berupa ciuman, cium bibir lah. Nah, supaya lega, supaya merasa aman, tentunya lakukan hal tersebut hanya dengan pasangan yang sah. Artinya dalam tanda kutip nggak boleh tuh main-main dulu di luar ya. Yang tinggal serumah satu atap. Oke. Karena ada juga nih pasangan yang sah tapi tinggalnya tidak seatap. Perlu PCR nggak sih sebelum kita begitu? Perlu. Masa? Misalnya nih. Bener lagi horny-horny. Stop PCR dulu gitu nggak kan? Misalnya nih suaminya kerja di Jakarta, istrinya di Bandung tinggalnya. Nah, ketika suaminya pulang, itu suaminya harus tes dulu sebelum kontak erat dengan istrinya. Oke. Nah, gitu. Jadi memang seperti itu prosedurnya. Tapi kalau dia memang tinggal satu atap, ya nggak masalah. Asalkan ketika pulang si suaminya berbersih dulu. Berbersih ya, sikat gigi dan segala macam. Sebelum dia kontak erat dengan istrinya. Oke. Terus itu kan kalau seandainya bisa ibarat kata pisah kota, ini Jakarta atau Bandung atau kota manapun. Nah, tapi kan tadi kita balik lagi bahwa pada saat pandemi itu berduaan melulu nih. Gimana caranya sparkling itu tetap dipertahankan, Dok? Karena kan kadang-kadang gini, kayak kita di rumah aja pasti bajunya nggak sekecil keluar. Ibu-ibu beraktivitas sibuk segala macam, atasnya rapi, bawahnya daster. Itu gimana? Nah, makanya nih bagi pasangan ya yang memang mesti di rumah saja dan work from home juga, usahakan bikin jadwal seperti bukan pandemi. Jadi tetap ada jam kerjanya. Nah, ketika kerja gunakan baju kerja yang rapi, yang istrinya berdandan yang rapi juga. Kemudian ketika jam istirahat usahakan untuk bisa berkomunikasi dengan teman-temannya via Zoom. Jadi ada me time juga ya. Kemudian ketika selesai kerja kembali gunakan baju rumah tapi yang rapi juga. Artinya bikin jadwal seperti jadwal kayak bukan pandemi. Tetap berdandan di dalam rumah ya. Betul. Jadi ibaratkan seperti kita memindahkan aktivitas yang biasanya sebelum pandemi pindahin ke rumah. Jadi itu akan membuat kita tetap terjadwal dan juga merasa kita tidak bosan. Karena kan mungkin ada orang yang di rumah saja dari pagi sampai malam itu aja bajunya kan. Bahkan ketika Zoom cuma pakai daster doang atau ditutupin jaket. Nah, itu nggak boleh. Oke, berarti kita harus disiplin juga ya. Nah, terus itu kan lagi-lagi ketemu dia lagi gitu. Sejauh apa sih kita harus bisa menceritakan apa-apa sama pasangan kita supaya maksudnya gini, kadang-kadang kan kalau kita di luar ketemu sama orang, kita bisa cerita tuh lalilu pulang ya ceritanya beda lagi, paling cuma cerita kayak resumenya doang. Nah, sama pasangan kita karena setiap hari ketemu buset semuanya doang dia tahu. Gimana tuh, Dok? Nah, jadi gini, inilah perbedaan emosional laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan itu butuh afirmasi, butuh pernyataan. Sedangkan laki-laki itu butuh diakui perasaannya. Nah, apalagi kita nih hidup di dunia patriarki, di mana laki-laki itu nggak boleh nangis, harus kuat, sekuat baja. Nah, ini sebetulnya tidak boleh seperti itu. Karena laki-laki itu memiliki emosi yang sama dengan perempuan. Tapi laki-laki memang dia ingin lebih diakui perasaannya. Ketika dia sedih, maka istri pun juga mesti bisa mengakui bahwa sedang sedih suaminya. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya nih, supaya tetap bisa harmonis ya, makanya ketika memang harus di rumah saja, itu buat kesepakatan dengan suami istri. Kesepakatannya adalah jam kerja saya itu memang hanya untuk saya bekerja dan berinteraksi dengan rekan sekantor. Kemudian ketika saya istirahat kerja, itu adalah me time saya untuk berinteraksi secara online dengan teman kantor. Nah, jadi paham tuh istrinya. Jadi andai kata dibilangin di awal, maka istri tidak akan curiga, tidak akan menaruh curiga. Karena sudah ada penjelasan dan kesepakatan di awal. Nah, biasanya nih yang bikin istri curiga atau gak enak hati adalah ketika kebiasaan si suami yang dilakukan sebelum pandemi itu dibawa ke rumah dan istri nggak terbiasa melihat kondisi tersebut. Makanya perlu di awal itu dikomunikasikan, dibikin kesepakatan. Dan ingat, meskipun di rumah saja, meskipun sudah menikah cukup lama, baik suami atau istri tetap harus punya me time sendiri. Buat perempuan, me time itu adalah leye-leye. Kadang-kadang kalau leye-leye suaminya nolak. Itu gimana supaya apa ya kayak
bisa hangat lagi gitu, pengen lagi, atau banyak perempuan yang kayak udah nggak mau gitu. Gimana tuh, Dok? Itu mesti dibilangin ke suaminya bahwa ketika me time istri itu nggak boleh diganggu. Dan kalau misalnya nih tadi kan banyak istri yang ogah-ogahan ya. Katakanlah bukan me time ya, tapi ketika lagi nggak me time diajak suaminya ogah atau males. Nah, kita harus tahu dulu nih penyebabnya apa. Biasanya perempuan atau istri yang enggan atau menolak ajakan suami itu perempuan atau istri yang selama melakukan hubungan seksual sulit banget untuk bisa mendapatkan kenikmatan atau orgasme. Emang itu sulit, Dok? Karena banyak pasien yang datang ke saya sudah menikah bertahun-tahun, sudah sering melakukan hubungan seks, tapi ternyata belum pernah merasakan orgasme itu seperti apa. Nah, terus caranya supaya dia dapat gimana? Nah, gini-gini. Orgasme itu kan definisinya adalah sensasi erotis yang dirasakan sebagai puncak dari reaksi seksual. Dan kenapa perempuan banyak yang mengalami hambatan untuk mencapai orgasme, itu penyebabnya bisa dari pihak laki-laki, dari suaminya. Berarti harus kerjasama ya? Pastinya. Cuma kan kadang-kadang perempuan kan suka malu, Dok. Maksudnya gini, udah cukup gitu. Nah, makanya untuk bisa mendapatkan kehidupan seksual yang harmonis, itu ada 3 syaratnya. Yang pertama, harus dipelajari. Jadi pasangan suami istri. Jadi bukan learning by doing gitu ya? Bisa, mesti belajar. Ya. Yang kedua, bangun komunikasi seksual yang baik. Jadi jangan tabu untuk menanyakan apakah ada masalah dengan hubungan seksnya, atau tanyakan, kamu tadi merasakan kenikmatan nggak? Atau kamu tadi sakit nggak? Atau posisi apa nih yang bikin kamu nyaman? Itu mesti ditanyakan. Gitu. Yang ketiga, yang paling penting adalah jangan sampai terjadi disfungsi seksual. Contohnya misalnya pada suami nih, jangan sampai ada disfungsi ereksi, jangan sampai ada disfungsi ejakulasi, dan pada perempuan jangan sampai ada misalnya disfungsi untuk mengalami lubrikasi pada vaginanya. Lubrikasi itu maksudnya apa? Jadi pada saat perempuan terangsang itu ditandai dengan vaginanya yang basah. Itu karena adanya lubrikasi. Itu harus? Harus. Karena andai kata vaginanya belum basah, tiba-tiba langsung dipenetrasi oleh si suami, kesakitan istrinya. Kalau suaminya ngerasa sakit nggak? Kagak lah. Suaminya anak-anak aja ya? Kalau udah kesakitan, bagaimana istri atau perempuan bisa menikmati hubungan tersebut? Dan ujung-ujungnya dia akan tidak bisa mencapai orgasme. Tapi memang bukan data sih, saya bertanya-tanya sama teman-teman yang sudah menikah gitu ya, terutama perempuan. Memang rata-rata kayak, gue tuh males. Kenapa sih gitu? Kenapa perempuan sementara laki-laki tuh gue pengen lo gitu? Itulah kenapa laki-laki itu mudah untuk mencapai orgasme dan perempuan karena susah. Kelihatan ya, bentuknya berbeda ya? Nah, tepat sekali. Jadi serius? ada perbedaan anatomi alat kelamin laki-laki dan perempuan. Kalau penis itu kan bentuknya menonjol keluar, ya. Artinya semua area penis adalah area yang peka rangsang. Apapun posisi bercintanya itu akan membuat laki-laki mudah terangsang dan mudah mencapai orgasme. Sedangkan perempuan beda. Titik peka rangsang perempuan atau G-spot itu letaknya di dalam. Tepatnya di dinding depan rongga vagina dan jaraknya pendek, hanya 3 cm dari liang vagina. Artinya yang dibutuhkan itu adalah ereksi penis yang keras, yang mampu menstimulasi G-spot tersebut, bukan penis yang besar atau panjang. Bayangin dong kalau misalnya nih penisnya besar dan panjang tapi lembek. Apakah sanggup menstimulasi G-spot tadi dengan optimal? Jadi yang dibutuhkan yang keras. Yang keras? Ya. Tapi keras? Betul, jadi nggak perlu panjang, nggak perlu gede, yang penting keras. Kenapa? Karena G-spot itu jaraknya hanya 3 cm dari liang vagina. Oke. 3 cm, tapi harus tepat artinya? Betul. Tapi ini dari tadi apa sih, Dok? Nah, ini nih. Ini adalah alat untuk menilai derajat kekerasan ereksi penis. Ini Dok. Nah, jadi yang namanya ereksi penis itu tingkat kekerasannya ada 4. Pertama tingkat 1. Tingkat 1 ini itu penisnya
membesar tapi belum keras. Seperti tape, lembek. Oh harus digenggam Iya, gitu. dibandingkan dengan punya sendiri gitu loh. Yang kedua, ereksi yang dia memang sudah mengeras, sudah membesar, tapi tidak dapat melakukan penetrasi. Ibaratnya seperti pisang yang dikupas. Nih, jadi udah mulai keras dia, tapi belum bisa penetrasi. Oke, oh gitu ya. Ketahuan ya, ini nggak expert nih kayak gitu soalnya. Terus. Yang ketiga, penisnya sudah membesar, sudah keras, bisa penetrasi, tapi nggak tahan lama. Ibaratnya seperti sosis, jadi dia cuma ngepot doang. Anjir. Nah, jadi kayak ini nih keras-kerasnya nih, jadi masih lembek. Oh ya juga ya. Nah, Oke. ereksi penis yang kerasnya optimal itu yang seperti timun, sepenuhnya tegang dan sepenuhnya keras. Nah, ini nih mantap kan? Gitu. Jadi seperti timun kerasnya. Oke. Nah, ini kalau laki-laki tuh sebenarnya kan kalau ini berarti belum terpenetrasi dengan baik kan? Ini. Nah, rata-rata laki-laki Indonesia. Nah, sampainya di mana nih, Dok? Yang ini atau yang ini atau yang ini atau yang ini nih yang kokoh? Jadi sudah ada penelitian yang dilakukan di Asia Tenggara dan itu juga ada di Indonesia. Ternyata survei ini menemukan banyak laki-laki Indonesia yang hanya bisa mencapai tingkat ereksi yang grade 3. Jadi namanya itu karena apa? Namanya disfungsi ereksi suboptimal. Dia memang keras, bisa penetrasi tapi nggak tahan lama. Karena tidak tahan lama, maka cepat pula ejakulasinya. Cepat pula dia muntah. Aduh, kasihan. Kasihan. Nah, tapi ini kenapa bisa akhirnya penelitian itu di Indonesia khususnya banyak menilai bahwa ini apa karena faktor pikiran atau faktor apa atau makanan? Jadi penyebabnya ada dua. Pertama karena faktor fisik, yang kedua karena psikis. Kalau faktor fisik itu penyebabnya diantaranya adalah penyakit yang mengganggu aliran darah seperti diabetes, hipertensi atau adanya penurunan hormon testosteron. Sedangkan kalau penyebab psikis itu bisa karena kelelahan, stres, atau masalah hubungan dengan pasangan, jadi membuat terganggu performa seksualnya. Nah kalau yang kayak gini nih, gimana cara dapetinnya nih kalau kayak gini? Nah ini tentunya harus betul-betul menjalankan hidup sehat, ya. Dan sebetulnya andai kata sudah menderita disfungsi ereksi dan kalau memang jelas penyebabnya dapat dibantu dengan pengobatan, tapi tentunya butuh datang dulu ke dokter untuk konsultasi. Tapi maksudnya kan laki-laki males tuh kalau mengakui bahwa dia kenapa-napa. Betul banget Mbak, karena kalau masalah ereksi atau ejakulasi ini kan masalah harga diri laki-laki kan, pride-nya. Jadi banyak laki-laki yang malu datang ke dokter, bahkan menyalahkan istrinya. Menyalahkan istrinya. Padahal kan sebenarnya istrinya, ya kalau dia enakin mah pasti masa nolak sih, iya nggak? Iya, mungkin dia nyalahin istrinya karena kamu udah gemuk sih, atau kamu pakai daster aja jadi aku nggak turn on. Nah itu nggak boleh, ya. Jadi makanya karena laki-laki ini malu datang ke dokter, banyak laki-laki yang melakukan pengobatan sendiri. Seperti? Sehingga datanglah ke toko obat, beli obat kuat, dan itu nggak boleh karena obat kuat itu adalah sebetulnya obat resep dan tidak semua obat kuat dapat mengobati atau mengatasi gangguan ereksi. Ini kan kokoh nih dong. Iya. Ini kokoh ya, ini letoy nih. Nah, kalau minum obat bisa sekokoh ini nggak? Bisa. Asalkan jelas apa penyebabnya, maka dapat dibantu dengan mengkonsumsi obat erektogenik. Dan obat ini tidak akan menyebabkan kecanduan. Kenapa? Kalau kita membahas ketergantungan atau kecanduan, itu kan ada peningkatan dosis. Tapi ini enggak, karena sudah ada penelitiannya, menggunakan obat ini dalam jangka panjang tidak akan menyebabkan peningkatan dosis. Nah kalau seandainya nih sering-sering, artinya kan maksudnya sering melakukan hubungan itu kan gitu. Perempuannya harus gimana dok? Pasrah aja apa gimana? Nah ini nih. Kadang-kadang kan perempuannya kayak, ya elah mau lagi dia apa gimana gitu. Nah makanya ini stigma yang mesti kita ubah ya. Karena yang namanya aktivitas seksual itu tujuannya untuk mencapai kepuasan bersama. Berdua, bukan hanya suami doang yang puas. Karena yang dikatakan kehidupan seksual yang harmonis itu harus sama-sama dapat dinikmati, sama-sama puas. Nah oleh karena itu kalau misalnya
yang membuat perempuan itu ogah-ogahan untuk melakukan hubungan seks mungkin karena nggak puas, nggak pernah atau mencapai kenikmatan. Belum tahu enaknya Iya. gitu ya. Belum lagi masalah foreplay ya, karena banyak nih laki-laki yang cenderung tergesa-gesa. Jadi foreplaynya belum lama, perempuannya belum basah, langsung dihantam, dipenetrasi. Ya perih Itu ya, kan, Beb. itu dia. Perempuan jadi perih, kesakitan, dan tidak bisa menikmati penetrasi kan. Oke. Akibatnya susah mencapai orgasme. Sebenarnya nih dok, kan laki-laki maunya begitu. Maksudnya apa? Begitu. Oke. Berhubungan intim Ya. gitu. Tapi karena perempuan kadang-kadang denial atau nggak mau gitu. Sebenarnya kan mau nggak mau kita harus ya biar harmonis gitu kan. Ya Iya. udahlah kita kalau bahasanya udahlah kasih aja gitu. Nah, berapa kali atau berapa sering itu boleh dilakukan untuk pasangan suami istri? Oke, jadi gini. Boleh setiap hari, boleh setiap saat apa Ya. gimana? Jadi syarat untuk melakukan hubungan seks itu harus ada. Pokoknya nikah dulu ya, nikah Ya, dulu. nikah dulu ya. Kemudian harus ada consent, sexual consent. Oke. Sama seperti medical consent ya. Nah, sexual consent ini adalah persetujuan untuk melakukan aktivitas seksual. Kalau misalnya tidak tercapai sexual consent, maka tidak boleh lakukan hubungan seksual. Maksudnya apa tuh dok? Karena Sepakat berdua gitu? iya harus sepakat. Oh, harus sama-sama mau Betul. lah gitu ya? Apalagi saat ini sedang digodok rancangan undang-undang yang namanya pemerkosaan itu bisa terjadi dalam kehidupan pernikahan. Masa? Iya, kalau istrinya tidak siap atau dalam kondisi tidak mau berhubungan, tapi suaminya memaksa, Itu maka bisa dapat dikategorikan- dikategorikan pemerkosaan Oh. karena tidak memenuhi sexual consent. Oke, oke. Nah, kalau itu batasannya berapa kali sehari? Kan lagi kadang-kadang gue ini mau Iya. lagi terus perempuannya ya udahlah gitu. Nah, makanya untuk membuat perempuan lebih enjoy, menikmati, dan tidak lagi menunggu tapi menjemput bola ya, atau malah meminta duluan kepada suaminya, maka lakukan hubungan seks yang bisa membuat perempuan mendapatkan kenikmatan dan mencapai kepuasan. Oleh karena itu, lakukan dengan pertama ya, foreplay-nya harus optimal. Foreplay ini adalah rangsangan pendahuluan untuk meningkatkan atau membangkitkan rangsangan seksual. Kayak itu ya pendahuluan kayak tesis ya, Beb. Betul. Jadi contohnya adalah misalnya melakukan aktivitas fisik berupa pelukan, ciuman, saling meraba area erotis, dan ingat perempuan adalah makhluk yang butuh afirmasi. Artinya pada saat foreplay itu laki-laki jangan diam aja sambil mengucapkan kata-kata romantis, ini ya, memuji biasa perempuannya, Oke, memuji istrinya. Bahkan bila perlu jauh-jauh hari nih sebelum melakukan hubungan seks itu yang laki-laki cobalah berkirim WA kepada istrinya mengatakan kamu cantik di hari ini. Ay, Allah. Kamu kapan pulang? Kalau lagi Jam- pandemi kumaha caranya? Kamu cantik depan muka. Terus. Gak apa-apa. Jadi Oke. nyatakan di depan istri atau perempuan. Nah, setelah foreplay-nya optimal, tanda foreplay optimal adalah yang laki-laki semakin keras ereksinya, ya. Yang perempuan itu basah vaginanya. Nah, kalau sudah basah dan sudah ada ereksi klitoris, lakukan penetrasi. Dan posisi menentukan prestasi. Oh. Jadi, lakukan posisi penetrasi yang membuat perempuan mudah untuk mencapai orgasme. Contohnya adalah posisi woman on top, perempuan di atas. Kenapa posisi ini membuat perempuan lebih mudah mencapai orgasme? Karena dengan posisi spotnya ini, itu ya? perempuan dia lebih punya kendali untuk mengatur ritme penetrasi. Yang kedua, posisi penis laki-laki itu bisa lebih tepat menyentuh G-spot perempuan. Dan posisi ini juga memberikan keuntungan bagi laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki bisa lebih mampu mengendalikan ejakulasinya. Oh gitu. Iya. Oh. Nah, setelah orgasme, sudah mencapai orgasme, sudah ejakulasi, masuk ke tahap afterplay. Nah, di afterplay ini Penting mohon Penting para juga. bapak-bapak, para suami jangan langsung pergi ke kamar mandi atau ribet nyari tisu. Jangan ya. Tapi tetaplah di tempat tidur, tetap peluk istrinya ya, tetap ungkapan kata-kata sayang dan ucapkan terima kasih atas malam yang indah. Oh, Jadi ya itu Allah, akan Cica, meninggalkan ya. kenangan yang berkesan bagi istri dan juga suami. Nah, kadang-kadang kan dilakukannya bukan di kamar, Dok, atau bukan di Nah, tempat itu tidur. bagus. Di mana gitu? Iya,
justru untuk lagi pandemi itu kan banyak pojok-pojok yang tidak terjamah oleh anak-anak di rumah pas ya. banget. Terus jadi Makanya gimana? untuk mengatasi kejenuhan ya lakukan variasi. Bentuknya apa? Bisa dalam bentuk tempat. Mungkin lakukannya jangan di kamar, bisa di dapur atau di ruang kerja. Jadi sesuatu yang sifatnya berbeda atau spontanitas tapi sama-sama diinginkan itu bisa memberikan sensasi yang berbeda juga. Oke. Artinya harus komunikasi ya. Betul. Jadi sama-sama pengen. Terus kalau udah sama-sama pengen, sama-sama fantasinya. Iya. Jadi bisa digabungkan gitu ya. Nah, kan ya ini megang-megang nih. Seru loh nih. Ini benyek-benyek gimana gitu. Nah, untuk menghangatkan hubungan suami istri nih, kita WhatsApp nih suami kita atau bapak-bapak ibu-ibu di rumah WhatsApp juga suami atau istrinya bilang nanti malam aku mau pulang atau kalau seandainya udah selesai webinarnya aku tunggu di kamar. Aku kangen loh. Boleh aku kangen loh. Kamu maunya aku pakai dandan seperti apa? Betul banget. Oke, Dokter Haikal nanti kita akan bahas-bahas lagi ya soal apapun yang menghangatkan suasana rumah tangga saat pandemi ya. Setuju banget. Next Kita akan episode bahas tentang fake orgasm. Kenapa? Karena perempuan banyak yang melakukan hal ini hanya untuk membuat suaminya senang. Ya Allah, kasihan. Itu Kasihan, namanya kan? acting ya, Betul. acting. Oke, kita akan bahas soal acting-actingnya, soal orgasm dan acting-actingnya di episode berikutnya di Dokter TV. Dadah!